Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang B2 belum gabung ya? Tes, Mas Rohim B2 belum gabung ya? Udah ya, B2 udah mulai gabung. Ya baik saudara, berjumpa lagi kita dalam mata kuliah Politik Hukum Pidana. Sebelum kita lanjutkan materi perkuliahan kita, kalau ada yang ingin didiskusikan berkaitan apa yang sudah dibicarakan pada minggu yang lalu, dan mohon informasi apakah Anda absensi di P-kelas ada kendala? Lalu mohon informasi apakah absensi di P-kelas ada kendala? Tidak ada kendala, Prof. Bisa ya, Mas Jepri bisa ya? Bisa, Prof. Ya. Oke, jadi setiap kuliah Anda absensinya melalui P-kelas, dan jangan lupa untuk Anda tugasnya sudah tahu ya. Kisi-kisi tugas kemarin yang saya sampaikan sudah diketahui ya. Sudah, Prof. Oke, jadi Anda bisa mempersiapkan itu. Baik, saudara, kalau tidak ada yang didiskusikan, kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita. Jadi, apabila dilihat dari kacamata ilmu hukum pidana, maka kajian kita ini, mata kuliah pembaharuan hukum pidana ini, masuk dalam ilmu hukum pidana yang normatif. Ya, normatif artinya kita mengkaji hukum pidana ini dilihat dari aspek normanya, ya, bersifat dilihat dari aspek normanya. Nah, normanya, kita lebih kepada yang bersifat jus constituendum, ya, hal-hal yang ideal, ya, hal-hal yang ideal. Oleh karenanya, seperti pada minggu yang lalu, ya, saya sampaikan Anda diminta untuk memiliki RUU KUHP yang terbaru, ya, RUU KUHP yang terbaru. Jadi kajian kita itu pada hukum pidana dalam arti ilmu hukum pidana normatif yang bersifat constituendum, ya, constituendum. Hukum yang dicita-citakan, bukan hukum positifnya. Ya, jadi kita tidak mempelajari KUHP-nya, ya, kita mempelajari RUU KUHP-nya, jadi politik hukumnya. Politik hukum pidana Indonesia itu tercermin di RUU KUHP. Oleh karenanya, RUU KUHP itu penting untuk Anda ketahui. Nah, saudara, seperti yang sudah kita ketahui bahwa KUHP kita yang merupakan produk kolonial, gitu ya, sudah sewajarnya, ya, sudah selayaknya,
sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kehidupan bangsa Indonesia, baik dilihat dari aspek filosofisnya, dilihat dari aspek sosiologisnya, ya, termasuk juga apabila dilihat dari aspek yuridisnya. Ya. Jadi baik alasan filosofis, ya, sosiologis maupun politis, ya, sosiologis, politis, gitu ya, dan yuridis. Ya. KUHP yang berlaku sekarang sudah selayaknya untuk dilakukan pembaharuan, dan usaha melakukan pembaharuan itu sudah kita ketahui bersama sudah dilakukan sejak tahun 1963, namun sampai saat ini upaya untuk melakukan pembaharuan terhadap KUHP itu, ya, terhadap hukum pidana Indonesia itu masih belum selesai. Ya. Hal itu terwujud, ya, terlihat dari masih belum diundangkannya, ya, KUHP itu sendiri, ya, KUHP sendiri. Saudara, apabila kita lihat, gitu ya, di dalam pembaharuan hukum pidana berdasarkan RUU KUHP itu, nampaknya pembaharuan itu meliputi 3 aspek ini, gitu ya, 3 aspek ini. Ini ruang lingkup pembaharuan hukum pidana yang bersifat normatif itu tadi, ya, itu meliputi pembaharuan tentang perbuatan apa yang harusnya dijadikan tindak pidana, lalu pembaharuan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, dan yang ketiga pembaharuan berkaitan dengan sanksi, ya, sanksi apa yang sebaiknya digunakan, ya, atau diterapkan kepada si pelanggar. Secara teoritis, permasalahan pertama, ya, berkaitan dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana itu masuk dalam kategori atau dalam kaitannya dengan kriminalisasi, dan masalah yang kedua atau masalah yang ketiga mengenai sanksi itu berkaitan dengan penalisasi. Jadi kriminalisasi itu merupakan suatu kebijakan negara untuk menetapkan, ya, suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Ingat ketika Anda belajar hukum pidana di S1 dulu, gitu ya, bahwa yang namanya tindak pidana atau perbuatan pidana itu adalah serangkaian perbuatan, ya, baik yang seharusnya yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, ya, yang apabila dilanggar maka akan dikenakan pidana, ya, itu tindak pidana. Sedangkan penalisasi itu berkaitan dengan jenis pidana dan pemidanaannya, ya, proses pemberian pidananya, pidana dan pemidanaan. Itu yang akan kita kaji, ya, dalam mata kuliah ini, dan lalu selanjutnya berkaitan juga dengan hal-hal yang menyangkut fungsi, ya, fungsi dari
hukum pidana itu. Ini mengapa pentingnya melakukan pembaharuan dari hukum pidana itu? Karena fungsi hukum pidana itu dalam rangka selain melindungi kepentingan hukum masyarakat, ya, juga mengatur jangan sampai aparat penegak hukum, ya, dalam menyelenggarakan atau melaksanakan menegakkan hukum pidana itu bertindak sewenang-wenang, gitu ya, bertindak sewenang-wenang. Oleh karenanya, secara teoritis kita kenal ada dua fungsi dari hukum pidana, ada fungsi primernya, ya, mengatur masyarakat, ya, dan ada fungsi sekundernya itu mengatur aparat, ya, mengatur aparat. Pada fungsi primer, ya, dalam rangka mengatur masyarakat tadi itu berkaitan dengan menanggulangi kejahatan, ya, menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekundernya itu untuk melindungi hak asasi masyarakat dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Itu ya beberapa lingkup, ya, dan fokus kajian dalam kita mempelajari mata kuliah ini. Dan saya pikir ketika Anda di S1 dulu juga mungkin pernah dapat gitu ya, mata kuliah atau mengenai pembaharuan hukum pidana ini, dan pada S2 ini kita lebih memfokuskan, ya, kajian-kajian ketiga masalah pokok tadi khususnya, ya, lalu berkaitan dengan ajas-ajas hukumnya dalam rangka pengembangan ilmu, ya, karena di S2 dan S3 itu sudah masuk ke aspek pengembangan ilmu, ya, bukan lagi berkaitan dengan aplikasinya. Mungkin pada waktu S1 Anda mendapatkan pembaharuan hukum pidana itu dalam konteks untuk kepentingan praktis, yang kepentingan praktis. Sedangkan di S2 dan di S3 itu dalam kaitannya untuk kepentingan teoritis, ya, kepentingan teoris. Jadi saudara, apabila kita lihat gitu ya, urgensi, ya, dari adanya pembaharuan itu secara filosofis, gitu, pembaharuan itu dibutuhkan, ya, oleh bangsa kita. Ini tentunya tidak terlepas gitu ya, bahwa hukum pidana sebagai hukum publik, nah, Anda tentunya sudah mempelajari juga ya, yang maksud dengan hukum publik, apa yang maksud dengan hukum publik, ya. Hukum yang mengatur ya kepentingan hukum antara masyarakat, ya, dengan negara, karena negara diberi kewenangan, ya, berkaitan dengan hukum pidana ini. Ingat Anda mempelajari hukum pidana, ada ius punandi dan ius punali, ya, punendi dan punali, ya. Ius punendi itu hak negara, ya, untuk memberikan hukuman kepada warga negaranya apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan
yang sudah ditentukan oleh negara ya, dengan menggunakan sanksi pidananya, dalam rangka mengatur ya, masyarakat dan menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dan yang dilarang ya, apabila dilanggar akan dikenakan sanksi itu ya, maka hukumnya harus sesuai dengan masyarakat yang bersangkutan, harus sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan KUHP yang notabene-nya merupakan kopian ya, kopian dari politik hukumnya pemerintah kolonial ya, pemerintah penjajahan, tentu di sana sininya terjadi ketidaksesuaian ya, dengan nilai-nilai hukum bangsa Indonesia. Oleh karenanya, apabila dilihat dari nilai-nilai hukum yang terkandung di dalam KUHP dan dikaitkan dengan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat kita, itu sudah tidak berkesesuaian lagi, ya, tidak berkesesuaian. Karena KUHP yang bersumber dari sistem hukum civil law ya, Eropa kontinental. Ingat ketika Anda belajar ilmu hukum gitu ya, ada perbedaan ya, antara sistem hukum civil law dan common law. Ada yang bisa memberikan penjelasan perbedaan prinsip antara model hukum civil law dengan yang bersifat common law? Civil law itu model hukum yang dikembangkan di negara-negara Eropa kontinental, ya, Jerman, Belanda, Prancis, ya, di daratan Eropa, Sedangkan yang common law awalnya sistem hukum Inggris ya, Anglo-Saxon yang tidak tertulis. Lebih-lebih lagi jika dikaitkan dengan sistem hukum yang ada di Indonesia khususnya dan negara-negara timur asing ya, pada umumnya ya, karena di dunia ini kan ada empat keluarga hukum ya. Apa aja 4 keluarga hukum ya, dua keluarga hukum sudah disampaikan tadi ya, civil law system dan common law system. Baru yang ketiga keluarga hukum apa ya, model hukum apa, sosialis ya, sosialis sistem ya, model-model hukum yang dikembangkan di negara-negara komunis ya, sosialis. Dan yang keempat religius dan adat ya, religius dan hukum adat ya, hukum setempat ya. Itu yang lebih banyak digunakan di negara-negara timur ya, timur asing ya. Apabila model hukum yang digunakan di negara-negara
Eropa kontinental dibangun berdasarkan prinsip-prinsip individualisasi, individualisme, sedangkan di negara-negara timur asing, termasuk di negara kita, itu bersifat komunal. Ya, bersifat komunal. Jadi memang ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan jauh. Ya. Oleh karenanya secara filosofis itu sudah tidak sesuai lagi. Lebih-lebih dilihat dari aspek politis, ya. Dilihat dari aspek politis, norma hukum yang dibangun gitu ya oleh pemerintahan penjajahan, ya, tentunya dalam rangka untuk melindungi kepentingan hukum pemerintah jajahan. Ya. Salah satu wujud dalam rangka melindungi kepentingan hukum penjajahan itu pengakuan terhadap hak-hak gitu ya, hak-hak individual, hak-hak tersangka atau terdakwa itu sangat minim sekali, ya, sangat minim sekali, termasuk model peradilannya. Yang ingat ketika hukum acara kita berdasarkan HIR, gitu ya, HIR yang notabene-nya sama juga, ya, peninggalan dari penjajahan, ya, negara jajahan, negara kolonial, model peradilan pidananya itu bersifat inkusator, ya, inkusator. Model peradilan yang bersifat inkusator itu di mana menempatkan posisi terduga pelaku, ya, pelaku itu sebagai objek, ya, sebagai objek dari peradilan pidana. Karena dia sebagai objek, gitu ya, maka hak-haknya tidak diakui, ya, hak-haknya ya sebagai manusia yang beradab itu tidak diakui, sehingga penghargaan terhadap HAM gitu ya, dalam model yang inkusator itu sangat minim sekali, sangat minim sekali. Sehingga dengan dilakukannya pembaharuan hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 KUHP, ya, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sistem inkusator itu diubah, ya, oleh KUHP dengan menempatkan atau mengakui hak-hak pelaku dan menjadikan pelaku itu sebagai subjek, ya, sebagai subjek hukum, ya, dalam proses peradilan. Jadi bukan lagi sebagai objek, sebagai subjek, sebagai pelaku. Karena dia sebagai pelaku, ya, maka hak-haknya
dalam proses peradilan pidana, mulai dari proses penyidikan, ya, itu sudah mulai diakui. Mengapa seperti itu? Adanya pengakuan HAM. Ya. Hal ini tentunya tidak lepas ya, karena bangsa Indonesia bukan lagi sebagai bangsa jajahan, sebagai negara yang merdeka, berdaulat, ada kewajiban negara untuk melindungi kepentingan hukum warga negaranya, lebih-lebih di dalam konstitusi, ya, Undang-Undang Dasar 1945 kita, hak-hak asasi warga negara itu diakui, dijunjung tinggi, dan harus terimplementasi di dalam norma-norma hukum positif. Dalam konteks pelajaran ini, norma hukum di dalam hukum pidananya harus terimplementasi di dalam ketentuan-ketentuan hukum pidananya, baik hukum pidana material, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidananya. Ya, walaupun sampai saat ini, kalau kita kaji secara kritis, ketiga aspek dari hukum pidana ini ya, masih perlu upaya-upaya strategis, ya, upaya-upaya besar yang harus dilakukan oleh bangsa kita ya, untuk mewujudkan amanat, ya, amanat konstitusi dalam rangka melindungi tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur itu. Ya, jadi secara politis ya, sudah sewajarnya, ya, itu dilakukan pembaharuan, karena kita sudah menjadi suatu negara yang berdaulat dan hak-hak konstitusi masyarakat, warga negaranya itu sudah dijamin berdasarkan konstitusinya. Lebih-lebih apabila dilihat dari aspek sosiologisnya, ya, secara empirisnya, secara kenyataannya, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP itu, baik di dalam buku 1, buku 2 maupun buku 3-nya, gitu ya, itu sudah banyak lagi yang tidak kesesuaian. Contoh misalnya dalam buku 1 berkaitan dengan ajas legalitasnya, ya, ajas legalitas. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan ajas legalitas? Ajas legalitas di dalam hukum pidana. Ini Ada sekarang suatu ini perbuatan dapat dipidana apabila sebelum ada aturan mengaturnya, Prof. Oh ya, itu dalam mana Salman itu? Pasal 1 KUHP, Prof. Pasal 1 ayat 1 ya. Nullum delictum nulla puna sine praepelege. Nah, ketentuan ajas legalitas ini jika dikaitkan dengan bangsa kita, ya, kondisi empiris kehidupan bangsa kita, itu menemui ketidaksesuaian
ya, tidak sesuai ya. Ada suatu kondisi ya, kasuistis di dalam masyarakat di mana suatu perbuatan yang diatur di dalam undang-undang, namun ternyata ketentuan itu enggak sesuai secara empiris dengan ketentuan masyarakat. Sebagai contoh misalnya ketentuan tentang overspell, tentang zina, pasal 284 KUHP sebagai contoh misalnya. Karena pasal 284 KUHP itu ya, dibangun berdasarkan nilai-nilai Eropa kontinental, di mana di sana baru dikatakan terjadi perzinahan apabila hubungan antara seorang ya hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu dilaksanakan, salah satunya terikat perkawinan, ya. Kalau tidak terikat perkawinan, tidak merupakan perzinahan misalnya. Nah, kondisi seperti ini, walaupun ada diatur di dalam undang-undang, secara sosiologis bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, ya, masyarakat Indonesia. Begitu juga sebaliknya, ada ketentuan-ketentuan, gitu ya, di dalam KUHP, larangan gepeng misalnya, gelandangan dan pengemis. Itu ada larangan-larangan di dalam buku 3 KUHP ya, menjadi gelandangan, menjadi pengemis. Kondisi empiriknya, walaupun dia dilarang karena kondisi ekonomi sebagian masyarakat, ya, pada masyarakat tertentu belum mumpuni, ya, maka praktek-praktek gepeng di satu sisi, gepeng dan gelandangan dan pengemis di satu sisi. Di sisi lain, kemampuan negara untuk menjamin ya, fakir miskin dan anak telantar itu ya, dengan pasal 32 ya, Undang-Undang Dasar 45 itu belum bisa terwujud. Sehingga pasal itu ibaratnya pasal mati gitu ya, pasal tidur. Nggak ada implementasinya ya, dari 2 contoh tadi itu. Tetapi hukum pidananya apabila dipaksakan, gitu ya, apabila dipaksakan, dia tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia ya, secara sosiologisnya. Terjadi kesenjangan ya, antara yang seharusnya dan solemnnya di dalam peraturan perundang-undangan ya, dengan senyatanya di dalam masyarakat. Nah, kondisi ini adanya pasal-pasal tidur ini gitu ya, dikarenakan model hukum pidananya dalam konteks ini ajas legalitasnya gitu ya, hanya bersandarkan kepada ajas legalitas formal ya, ajas legalitas formal, tidak memperhatikan gitu ya ajas legalitas
yang non formal atau ajas legalitas material. Ya, ajas legalitas material. Ini pengaturannya tidak memperhatikan kepentingan hukum secara empirik, ya, secara sosiologis. Jadi KUHP yang ada itu hanya bersandarkan kepada aspek-aspek yang bersifat normatif semata, yang normatif semata, tanpa memperhatikan kepentingan yang bersifat empirik, termasuk ya, alasan perlu dia dilakukan pembaharuan itu karena dilihat dari aspek yuridis dan saintisnya, ilmu pengetahuannya, dilihat dari aspek ilmu pengetahuan hukum pidananya, penggunaan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatannya ya, itu tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, ya, perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana. Jadi tidak mengikuti perkembangan hukum pidana, perkembangan ilmu hukum pidana. KUHP yang ada, ya, peninggalan kolonial ini dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana yang bersifat konvensional, ya. Ilmu hukum pidana tradisional, gitu ya. Dan sekarang ilmu hukum pidana itu sudah mulai berkembang, ya, sudah berkembang pesat. Baik dilihat dari aspek kriminalisasinya, ya, maupun dilihat dari aspek penalisasinya. Ilmu hukum pidananya sudah mengalami perkembangan. Yang semula hukum pidananya itu bersifat pembalasan, ya, pembalasan, dan sekarang hukum pidana modern itu bahwa hukum pidana bukan lagi semata-mata bersifat pembalasan, tetapi juga dalam rangka perbaikan terhadap si pelaku. Sehingga dahulu hukum pidananya strafrecht, ya, sekarang sudah mengalami perkembangan menjadi straf dader, ya, dader strafrecht, ya. Saudara, kuliah kita pending sebentar, ya, karena sedang ajan. Ya, bisa ngikutin itu, ya. Kita pending sebentar kuliah kita, ya, karena sedang ajan.
Aduh. Jun, baguslah, ada gantiin. Ya, baik saudara, ya, kita lanjutkan lagi perkuliahan kita. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang ingin didiskusikan, ya, ingin ditanyakan, ya, berkaitan dengan apa-apa yang sudah kita bicarakan tadi. Jadi di dalam mata kuliah kita ini, kita lebih memfokuskan, ya, alasan atau urgensi, ya, pembaruan hukum pidana lebih dilihat dari aspek saintisnya, ya, dari ilmu hukum pidananya. Alasan mengapa kita perlu melakukan pembaharuan, ya, kalau secara filosofis, politis, dan sosiologis sudah kita ketahui bersama, mungkin pada waktu Anda S1 dulu, ya, sudah pernah mendapatkannya, ya, tetapi kita akan lebih fokus kepada alasan yang keempat, ya, berkaitan dari aspek saintisnya, ya, ilmu hukum pidananya, ya, yang seperti yang saya katakan tadi. Kalau dahulu, ya, kalau KUHP yang ada sekarang itu lebih, ya, ditekankan kepada model-model hukum pidana yang bersifat dat, ya, perbuatan, ya, pembalasan, ya, dat strafrecht, gitu ya, dat strafrecht.
sehingga semuanya hanya berorientasi kepada pidana. Namun di dalam perkembangannya ada hukum pidana modern, gitu ya. Tidak semata-mata bersandarkan kepada pembalasan atau perbuatan saja, ya, tetapi juga memperhatikan kepentingan subjektif dari si pelaku. Karena tujuan adanya peradilan pidana itu, gitu ya, itu ada 3. Ya. Tujuan pertamanya, ya, jangka pendeknya untuk menanggulangi kejahatan, lalu jangka menengahnya untuk resosialisasi si terpidana, dan jangka panjangnya itu untuk kesejahteraan masyarakat, gitu ya, kesejahteraan masyarakat. Jadi ada kepentingan kepada si pelaku juga, gitu. Oleh karenanya politik hukum, ya, politik hukum pidana di negara kita yang terwujud dari formulasi yang ada di dalam RUU KUHP itu, ya, itu berupaya, bangsa Indonesia berupaya membangun model hukum pidana yang bersifat dat-dader strafrecht. Bahkan sekarang sudah mulai masuk ke arah dat-dader victim strafrecht. Ya, jadi korban, ya, korban juga mendapat perhatian khusus dalam hukum pidana. Tapi dalam konteks mata kuliah kita ini, pembaruan hukum pidana, kita lebih melihat kepada model dat-dader strafrechtnya itu. Ya. Ciri-ciri dari hukum pidana modern. Ya, hukum pidana modern. Ada yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah kita pelajari ini, ya, sudah saya bicarakan? Peserta mata kuliah ini pada waktu S1-nya background-nya hukum pidana atau ada yang non hukum pidana? Saya background S1 hukum pidana, Prof. Dan ya, mudah-mudahan iya, karena maksud saya berharap yang mengambil mata kuliah ini background-nya hukum pidana, sehingga sedikit banyak sudah tinggal finishing aja gitu ya. Enggak tidak harus dari nol lagi gitu ya. Ya tinggal hanya mengingat-ingatkan lagi gitu ya. Tapi bukan berarti yang bukan non pidana tidak diapresiasi ya. Apresiasi itu maksud saya, bagi yang non hukum pidana harus agak belajar yang keras gitu ya, untuk menyesuaikan dengan ilmu-ilmu hukum pidananya, gitu ya. Yang harus melakukan reorientasi besar-besaran, ya, untuk mempelajari hukum pidananya. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Dan hal ini, saudara, perlu dikuasai, ya, perlu pelajari, karena mayoritas ya, dalam penyusunan tesis, ya, dalam menyusun tesis
khususnya yang berkaitan dengan latar belakang, gitu ya. Problema apa saja ya, isu hukum apa saja yang akan Anda kaji di dalam tesisnya itu nanti, gitu ya. Itu tidak lepas, gitu ya, dari aspek filosofis, sosiologis, ya, saintis, ya, dari eksistensi hukum pidana yang Anda akan kaji, ya, akan kaji. Ya, jadi sebagai contoh misalnya bicara mengenai penegakan hukum misalnya. Kalau Anda isu hukumnya berkaitan dengan penegakan hukum, ya, maka penegakan hukum di dalam hukum pidana itu, gitu ya, ada dalam arti luas dan ada dalam arti sempit, gitu ya, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Walaupun Anda bicara, ya, mengenai penegakan hukum dalam arti sempit, gitu ya, mengingat penegakan hukum dalam arti sempit itu berdasarkan, ya, ajas legalitas tadi itu berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana, ya, yang melandasinya, maka kajian Anda, gitu ya, terhadap peraturan perundang-undangan pidana, ya, sebagai existing, ya, ketentuan existing membahas isu hukum Anda itu, gitu ya, itu harus memperhatikan, ya, aspek-aspek filosofis, sosiologis dan saintis ini, gitu ya. Jadi upayakan, gitu ya, ketika Anda mengikuti studi di S2, gitu ya, S2 hukum, Anda harus berpandangan kritis. Harus berpandangan kritis. Salah satu wujud cara pandang yang kritis itu, Anda tidak serta-merta, ya, tidak serta-merta menyatakan norma-norma dalam suatu peraturan perundang-undangan itu sudah benar. Jadi jangan langsung menerima norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan itu sudah benar. Ya. Anda harus mengkritisinya. Baik dilihat dari aspek filosofisnya, ya, aspek sosiologisnya, ya, politis, ya, maupun saintisnya dari norma itu. Hal ini yang mengingat terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan, ya, tidak terkecuali hukum pidana, ya, secara teoritis ada dua model. Ya. Ada yang model konsensus dan ada yang model konflik, dipaksakan, ya, konflik. Kalau yang konsensus memang kesepakatan bersama untuk adanya suatu peraturan perundang-undangan, tapi pada model yang bersifat konflik, gitu ya, keberadaan suatu peraturan perundang-undangan itu dipaksakan. Dipaksakan. Jadi kalau secara teoritis nanti kita bicara, kriminalisasi itu ada dua cara, ya. Ada top down, ya, top down planning, top down policy, dan ada yang bersifat bottom up, dari bawah, gitu ya, dari bawah. Digali dari pengetahuan kepentingan hukum masyarakat secara umum. Nah, pada kehidupan masyarakat yang atau di era modernisasi, di era globalisasi ini, model-model konsensus itu sedikit banyak mengalami pergeseran. Mengalami pergeseran. Dengan perkembangan
kehidupan masyarakat, perkembangan teknologi, dan sebagainya. Banyak hal-hal yang oleh masyarakat umum itu tidak diketahui atau belum diketahui. Hanya negara yang mengetahuinya. Sehingga agar kepentingan umum itu terlindungi, negara dalam tanda petik secara kritis, secara konflik memaksakan harus ada aturan. Harus ada aturan. Nah, aturan yang dipaksakan ini apabila diorientasikan untuk kepentingan masyarakat, nggak ada masalah. Tetapi kalau aturan yang dipaksakan ini untuk melindungi kepentingan individu atau kepentingan kelompok tertentu, nah ini yang nggak boleh. Ya. Ingat, ya banyak tulisan, termasuk saya pernah nulis juga, gitu ya. Di era awal reformasi, ya, pada tahun 98-an, ya, masyarakat transparansi Indonesia mengidentifikasi lebih dari 75 keputusan presiden yang bernuansa KKN. Yang bernuansa KKN. Kolusi, nepotisme, ya, kolusi, korupsi, dan nepotisme, KKN. Bukan kuliah kerja nyata. Nah, ini menggambarkan ya, bahwa secara normatif ketentuan-ketentuan itu perlu dikritisi. Perlu dikritisi. Bahkan dalam kehidupan kenegaraan kita berkaitan dengan untuk melindungi ya, kepentingan hukum masyarakat secara luas, gitu ya. Kekuasaan kehakiman kita tidak lagi dipegang oleh Mahkamah Agung. Kita juga sudah mengenal adanya Mahkamah Konstitusi. Ya, ini menggambarkan kepada kita salah satu alasan diadakannya Mahkamah Konstitusi yang mempunyai hak judicial review terhadap undang-undang, ya, karena dalam rangka untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat ya, dari adanya suatu undang-undang, ya, keberadaan suatu undang-undang dalam rangka melindungi kepentingan hukum masyarakat. Ya, ada Mahkamah Konstitusi. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa walaupun sudah berstatus undang-undang, ya berstatus undang-undang yang notabene-nya ya dibuat oleh pemerintah ya, dan DPR, itu muatannya bisa-bisa ya, bisa saja tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya, sehingga perlu dilakukan judicial review. Nah, atas dasar itulah gitu ya, maka bagi Anda khususnya yang sedang melakukan studi dalam ilmu hukum ini harus dikembangkan cara berpikir yang kritis, melihat suatu norma itu jangan diterima 100%, ya. Anda harus mengkaji norma itu, ya, melihat nilai ajas ya, yang dijadikan background bagi norma yang bersangkutan. Jadi harus melihat di balik norma itu ada apa, gitu ya, di balik norma itu ada apa. Nah, ini merupakan salah satu ciri ya, yang membedakan antara tukang
ya, dengan penegak hukum, ya, dengan penegak hukum. Kalau para praktisi tukang gitu ya, itu hanya melihat sesuatu itu apa dan bagaimana, apa masalahnya, dan bagaimana menyelesaikannya. Tapi kalau penegak hukum harus ada mengapa. Jadi apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, mengapanya ini ya, mengapanya ini yang berisikan pengetahuan, ilmu pengetahuan di situ, ilmu pengetahuan hukumnya. Ilmu pengetahuan hukumnya yang Anda peroleh dalam studi ilmu hukum, baik dalam tataran S1, S2, maupun dalam tataran S3. Ya. Jadi aspek mengapanya inilah yang harus dikembangkan, dieksplor, gitu ya, untuk mencapai kondisi yang ideal, ya, kondisi ideal. Inilah yang saya harap, gitu ya, ketika Anda merumuskan, gitu ya, merumuskan isu hukum yang Anda akan kaji dalam tesis Anda nanti, aspek ilmunya ini itu yang perlu dikembangkan, ya, yang perlu dikembangkan. Jadi ketika Anda merumus dasolennya, ya, dalam latar belakang itu, ya, dasolennya, hal-hal yang idealnya itu, Anda jangan melupakan selain aspek filosofis, politis, ya, sosiologis, ya, juga aspek saintisnya ini, ya. Aspek saintisnya ini jangan sampai dilupakan. Lalu saudara, dalam melakukan pembaharuan, selain ketiga hal yang seperti yang saya sebutkan tadi itu, perbuatan, pertanggungjawaban, dan sanksi, kita juga akan membicarakan pembaharuan berkaitan dengan ajasnya, ya, berkaitan dengan ajas-ajas hukum pidananya. Dan secara sektoral, ya, pembaharuan ajas-ajas hukum pidana ini sudah banyak tercermin, gitu ya, di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, ya, di luar KUHP, dalam rangka penanggulangan kejahatan. Contoh misalnya berkaitan dengan ajas legalitas, ajas subsidiaritas, ya, lalu ajas-ajas yang berkaitan dengan keberlakuan hukum pidana, itu sudah mulai mengalami perubahan, ya, di dalam peraturan perundang-undangannya sudah mulai terimplementasi. Nah, ajas-ajas ini juga nanti akan kita bicarakan. Lalu hal lain, ya, pendekatan, ya, pendekatan dalam kita melakukan pembaharuan itu, kalau kita lihat nanti ada perubahan-perubahan di dalam pembaharuan hukum pidana, ini tidak terlepas dari keempat pendekatan yang digunakan, ya, dalam melakukan pembaharuan hukum pidana. Tidak semata-mata pendekatan yang bersifat normatif, tetapi juga dia bersifat sosiologis.
pendekatan yang bersifat sosiologis. Oleh karenanya, ketika Anda melakukan pengkajian, gitu ya, pengkajian terhadap aspek-aspek pembaharuan hukum pidana, maka Anda harus melihatnya juga jangan hanya semata-mata dari aspek normatif, ya, normatif, melainkan juga harus melihatnya dari aspek historis, perbandingan, termasuk aspek sosiologisnya. Oleh karenanya, kalau kita kaitkan dengan model penelitian, gitu ya, model penelitian, ketika Anda akan melakukan penelitian, ya, maka model pendekatan yang digunakan tidak lagi terbatas kepada pendekatan yang bersifat normatif, ya, tetapi juga sudah mengimplementasikan pendekatan-pendekatan yang bersifat empiris, sehingga model penelitian Anda itu sudah bersifat sosio-legal, ya, sosio-legal. Lebih-lebih dikaitkan dengan model-model perkembangan, ya, hukum pidana modern saat ini, yang bersifat tadi itu. Nah, atas dasar itulah apabila kita lihat, gitu ya, model pembaharuan di RUU KUHP kita, ya, saya ambil ini pendapat dari Profesor Muladi, ya, pendekatan legislasi, gitu ya, pada pembaharuan hukum pidana Indonesia, ya, itu dilakukan, ya, dengan menggunakan pendekatan global, ya, dengan pendekatan global, di mana semua aspek, ya, di dalam hukum pidana, ya, itu mengalami pembaharuan, mulai dari ajas seperti yang saya katakan tadi, gitu ya, lalu berkaitan dengan ketiga masalah pokok di dalam KUHP. Jadi RUU KUHP kita itu walaupun masih merujuk kepada ajas-ajas yang ada di dalam buku 1 KUHP, namun ajas-ajasnya itu sudah mengalami pengkajian, ya, mengalami perubahan, ya, disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Kalau kita merujuk kepada pendapat Profesor Muladi, beliau katakan bahwa sepanjang yang berkaitan dengan RUU KUHP, pendekatan yang dilakukan adalah bersifat menyeluruh dan bukan bersifat amandemen, ya, bukan bersifat nambah-nambah, ya, dengan maksud untuk menggantikan WPS warisan Belanda dengan KUHP nasional, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan global approach yang tidak mungkin bisa dipahami secara sepotong-sepotong atau fragmented seperti yang tersirat di dalam polemik di masyarakat akhir-akhir ini. Jadi melihat pembaharuan hukum pidananya itu, ya, itu dilihat secara komprehensif, ya, dilihat dari berbagai aspek, bukan hanya dilihat dari semacam bersandarkan kepada aspek-aspek yang ada di dalam negeri, tetapi juga memperhatikan perkembangan-perkembangan hukum pidana di
masyarakat internasional. Oleh karenanya nanti kita bicara bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia ya, selain bersandarkan ya, kepada nilai-nilai Pancasila, juga tetap ya, memperhatikan, mengakomodir ya, konvensi-konvensi internasional yang diakui oleh masyarakat dunia, ya, oleh masyarakat dunia. Mengapa? Karena pembaharuan hukum pidana Indonesia ya, dia bersifat global ini ya. Dia bukan lagi bersifat amandemen atau bersifat komplementer, sepotong-sepotong, ya, tetapi dia menyeluruh mulai dari ajas, ya, ajas-ajasnya, masalah-masalah pokok dalam hukum materil, dalam hukum pidana materil, dalam hukum pidana formil, maupun dalam hukum pelaksanaan pidana. Di dalam masyarakat kita banyak polemik. Ya. Di satu sisi ada kebijakan untuk memperketat, gitu ya, memperketat terhadap para koruptor, pemberian remisi dan sebagainya dalam pelaksanaan pidana penjara. Namun di sisi lain, secara normatif ketentuannya belum bersifat khusus. Jadi polemik itu terjadi ya, berkaitan dengan pembatasan terhadap hak remisi, ya, hak mendapatkan remisi dari para koruptor itu, kehendak masyarakat untuk membatasi, tapi secara normatifnya, secara hukum pelaksanaan pidananya masih merujuk kepada Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan yang notabene remisi itu merupakan hak bagi semua terpidana. Oleh karenanya, kalau memang ada kebijakan untuk melakukan pembatasan ya, terhadap kepentingan hukum para koruptor itu, ya dia harus juga terumuskan, terformulasi di dalam Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan, gitu ya, yang mengatur tentang hal tersebut, ya, sehingga dalam implementasinya itu antara hal-hal yang seharusnya dengan yang senyatanya bisa adanya kesesuaian, ya, adanya kesesuaian. Jangan di satu sisi, gitu ya, secara normatifnya mengatur tentang A, tetapi secara empirisnya dipaksakan untuk memberlakukan secara B. Nah, itu nggak boleh, gitu ya. Jadi ajas legalitasnya harus jelas. Ya, ajas legalitasnya harus jelas. Oleh karenanya di dalam RUU-KUHP, gitu ya, kalau Anda baca, gitu ya, ada ketentuan di sana jika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, maka yang harus diutamakan rasa keadilan masyarakat. Nah, kalau memang sudah ada ketentuan seperti ini, ya, sebagai background dari ajas legalitasnya, polemik-polemik seperti yang saya ceritakan tadi, ya, berkaitan dengan pembatasan hak remisi bagi para koruptor itu tidak akan
terjadi, ya, karena sudah diatur secara jelas di dalam peraturan hukum pidana. Nah, hal-hal seperti itulah, saudara, ya, yang perlu nanti mendapat perhatian Anda dalam kaji pembaharuan hukum pidana pada saat ini maupun untuk kepentingan-kepentingan hukum pidana yang akan datang. Ya, karena berdasarkan definisi bahwa pembaharuan hukum pidana itu merupakan upaya rasional, ya, upaya rasional dari suatu bangsa, ya, untuk merumuskan, membuat dan melaksanakan hukum pidana yang dicita-citakan dalam rangka untuk kepentingan saat ini maupun untuk kepentingan di masa yang akan datang. Jadi hukum pidana itu bukan hanya untuk kepentingan sesaat saat ini, ya, tetapi juga dia bisa mengakomodir, ya, kepentingan penanggulangan kejahatan di masa yang akan datang. Bahkan kalau kita kaitkan dengan kondisi masyarakat di era 5.0 seperti tema tugas Anda itu, gitu ya. Hukum pidana yang semata-mata berdasarkan kepada ajas legalitas formal, yaitu sudah akan ketinggalan. Karena seperti kita ketahui, perkembangan kejahatan di satu sisi dan perkembangan hukum pidana di sisi lainnya itu mengalami ketimpangan, ya, mengalami ketimpangan. Diibaratkan kalau perkembangan kejahatan itu seperti tolak ukur, gitu ya. Sedangkan perkembangan hukum pidananya tolak hitung. Kalau perkembangan hukum pidananya seperti naik anak tangga 1, 2, 3, 4, gitu ya. Sedangkan perkembangan kejahatannya 1, 2, 4, 8, 16 gitu ya. Jadi ketinggalan jauh gitu ya. Sehingga diperlukan adanya terobosan-terobosan, ya, terobosan-terobosan dalam mengaplikasikan ketentuan-ketentuan hukum pidana. Ya, oleh karenanya secara teoritis banyak tulisan-tulisan yang mengkombinasikan hukum pidana dengan prinsip-prinsip hukum yang bersifat progresif, gitu ya. Hukum yang tidak lagi bersandarkan kepada hal-hal yang normal, ya. Harus juga melihat pada kondisi-kondisi yang dimungkinkan terjadi yang bersifat abnormal. Perlu adanya terobosan-terobosan, dan terobosan-terobosan inilah, gitu ya, yang diharapkan idenya muncul dari kajian-kajian kita dari para penstudi hukum, ya, baik level S2 maupun di level S3. Saya pikir itu ya perkuliahan kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke ya, kalau tidak ada, saya pikir kuliah kita cukup dulu. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.